Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengcustom Windows 11 untuk diinstal di VPS di DigitalOcean. Atau istilahnya kita mau buat RDP pakai Windows 11 ya. Jadi untuk menginstal Windows di VPS itu kita harus pakai Windows yang sudah di custom. Sebenarnya kita bisa saja ambil dari, kita cari aja di Google Windows 11 untuk VPS, itu pasti nemu. Cuman kalau kita main comot sana sini itu biasanya isinya nanti ada Xnode-nya, ada kayak miningnya, keyloggernya segala macam, itu yang biasanya membuat RDP kita itu bertahan cuma 3 hari, 4 hari, atau paling lama seminggu lah ya. Nanti nggak bisa diakses lagi Windows-nya. Nah, RDP-nya yang nggak bisa diakses lagi. Makanya kita buat sendiri agar kita tahu itu benar-benar clean, benar-benar bersih gitu. Nah, di sini kita akan pakai script ini ya. Script ini itu ada opsi 6 Windows. Untuk Windows servernya kita langsung ambil dari Microsoft ya. Jadi ini pasti bersih. Dan kalau pakai Windows Server itu nanti kita dapat lisensi itu 90 hari. Kemudian Windows 10 sama 11 ini kita akan pakai Windows-nya Ghost Spectre. Mungkin teman-teman yang biasa install Windows akrab dengan ini. Langsung aja yuk ya, eksekusi kita custom Windows 11. Pertama kalian masuk saja ke DigitalOcean kalian ya, ke DO kalian, dan kalian klik buat droplet seperti biasanya. Nah, di sini aku akan pakai region Singapura, kemudian OS-nya Ubuntu, dan pilih yang 20.04. Ini yang paling mudah kita pakai. Kemudian untuk bawahnya reguler, pilih yang 8 GB RAM-nya. Untuk koneksinya, autentikasinya kita buat password ya. Kita buat password. Nah, kemudian ini hostname-nya bebas saja, ini aku kasih 2 gitu. Kita langsung create aja. Untuk linknya ini nanti akan aku taruh di deskripsi ya, langkah-langkah installernya ini. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, ini sudah selesai ya, yang nomor 2. Oke, kalau sudah selesai kita akan masuk ke root-nya dulu. Kita copy, kita di sini aku akan pakai putih ya. Putih, paste di sini, kita open. Semoga oke, kita save aja. Login as, kita ketik root. Untuk ini kalian bisa pakai Bitwise atau Termius. Ini passwordnya yang kita buat tadi. Memang kalau diketik nggak kelihatan, tapi ketika kalian enter kalian akan berhasil masuk root kalau benar. Nah, ini udah berhasil masuk root ya, 2. Kemudian kalau udah masuk ke sini, pertama kita unduh dulu ini file sh-nya. Kalian tinggal copy, tinggal paste di sini, klik kanan aja, kalian enter. Kalau sudah, tinggal beri izin eksekusinya, tinggal copy, paste, enter. Kemudian installernya, nah ini yang agak kita nunggu, kita jalankan installernya dan enter. Oke, ini karena nunggu ya, aku akan skip video ini untuk proses ini. Nah, nanti kalian akan ketemu seperti ini, kalian langsung klik enter aja di keyboard kalian. Nah, sampailah kita pada pemilihan Windows. Kalian mau custom Windows apa? Di sini aku ketik 5 karena kita akan mengcustom Windows 11. Kita enter. Di sini dia akan download Virtio driver Windows-nya dan akan download Windows 11 ISO-nya. Dan ini adalah Windows 11 Ghost Spectre. Nah, ini proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita jalankan kemunya. Kita copy dulu dari sini, kemudian jangan lupa kita paste dulu di notepad, karena kita akan mengganti ini. Yang X ini kita akan ganti sesuai Windows kita. Di sini aku akan pakai, karena custom Windows 11, maka aku ganti 11. Kalau sudah diganti, kita copy, kita paste di sini. Kalian enternya 2 kali. Kemudian kalau sudah, kita buka real VNC.
real VNC viewer, kemudian nah kita copy lagi dari IP-nya ini, kita buka di real VNC, kalian paste di sini, kalian enter. Nah, di sini kalian klik continue. Kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, ini sudah ada tampilan Ghost Factory-nya ya. Di sini aku ganti dulu agar kualitinya itu high. Aku oke dulu, agar dia kelihatan gitu aslinya. Nah, di sini langsung saja kita Windows setup-nya kita klik. Ini adalah proses sama seperti kita install Windows seperti biasanya. Nah, di halaman ini kita langsung next saja. Aku nggak ganti negara, nggak ganti apa. Nah, untuk versi ini pastikan pilih yang compact ya, jangan pilih yang super light, karena nanti kalau yang super light itu nggak bisa di remote. Jadi sia-sia nanti kita install di VPS. Di sini aku tetap pilih yang paling atas saja, compact tanpa Defender. Langsung klik next. Butuh driver dari Virtio tadi karena dia tidak bisa menemukan memorinya ya. Kita klik load driver di sini. Kemudian kita klik browse. Kemudian kita pilih yang ini, arahkan ke bawah sampai kelihatan file ini Virtio. Kita pilih Virtio-nya. Kemudian yang paling atas AMD 64 ini kita klik. Kemudian pilih sesuaikan Windows-nya, karena ini Windows 11, kalian klik Windows 11. Kemudian kalian klik OK. Kemudian kalian klik next. Nah, kalau sudah ketemu langsung klik next lagi. Dia akan proses copy file. Ini kita tunggu aja sampai selesai, nanti restart. Nah, kalau sudah 100% dan selesai, dia akan restart, akan memulai seperti ini. Jika kalian tidak ada waktu untuk membuat custom Windows ini, kalian bisa pakai Windowsku yang ada di deskripsi. Nah, jadi benar-benar kita tunggu sampai muncul pemilihan ini, negara nih. Kita klik yes. Karena terserah sih mau ganti apa enggak, aku enggak ganti. Nah, kalau sudah milih negara, saatnya kita putuskan internetnya dulu agar dia tidak update. Nanti soalnya kalau update kita harus login masuk ke Microsoft Account. Caranya kalian pencet Fn, Shift F10. Nah, setelah kita sabar menunggu, akhirnya sampai di sini. Kita harus masukkan nama. Jadi nama yang kita masukkan di sini nanti itu akan menjadi username di RDP. Biasanya kalau username umum itu administrator ya. Di sini aku akan pakai admin. Jadi proses nunggu tadi, kalau ada something wrong kalian langsung skip aja. Kalian pilih skip sampai kalian ketemu ini. Kalau sudah, kalian klik next. Nah, kalau username sudah, passwordnya kalian buat sekalian atau enggak. Di sini aku kosongkan aja. Jadi nanti kalau kalian pakai Windows 11 ku ini, kalian nggak perlu password untuk loginnya. Dan bisa juga nanti setelah itu kalian kasih password, kalian ubah, itu bebas. Ini aku kosongkan, aku klik next. Dan kita nunggu lagi. Kita sudah mendekati selesai proses instalasinya. Ya, kita diam aja, kita tunggu lagi. Nah, kita sudah mendekati selesai. Sampai di sini, kalian ini dia meminta restart. Kalian bisa yes, bisa no. Kalian restart nggak apa-apa, no juga nggak apa-apa. Di sini aku akan restart ya. Aku klik yes. Nah, tujuan dari restart ini adalah nanti ketika kita install di RDP itu biar tidak minta restart lagi. Oke, sudah selesai restart. Hal pertama yang paling penting yang kita lakukan, kita masuk dulu ke folder ini, ke File Explorer. Nah, di sini kita akan mengcopy semua yang ada di Virtio ini. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, dan kita paste ke drive C. Di C, di sini kita buat folder baru. Di sini aku kasih nama Virtio. Kalian mau kasih nama apa aja terserah.
Kita masuk ke folder Virtio baru ini dan kita paste di sini atau Ctrl V. Jadi semua isi dari driver Virtio ini nanti harus masuk ke C. Di sini gunanya nanti ketika kita install di RDP Windows-nya, driver Virtio inilah yang akan kita gunakan untuk membuat koneksi internetnya. Nah, ini sudah selesai, maka kita langsung masuk ke pencarian. Kita ketik remote dan kita masuk pada remote desktop setting. Kemudian kita nyalakan yang tadinya off, kita on, kita confirm. Nah, setelah itu kita masuk pada sleep setting, kita ketik sleep di sini. Nah, kita pilih yang power sleep and battery setting. Screen sleep yang tadinya 10 menit kita ganti never. Ini gunanya agar dia nanti tidak nge-sleep sendiri gitu. Nah, kalau ini sudah selesai, karena ini tadi itu tanpa password, maka ada satu pengaturan lagi yang perlu kita eksekusi. Di pencarian kita cari local security policy ini, kita klik. Kemudian di bagian local policies pilih security option. Dan di sini limit local akun use of blank password ini kita klik 2 kali dan kita disable. Kita apply, kita oke. Kalau pengaturan ini masih enable, kita tidak akan bisa login di Windows ini dengan RDP tanpa password. Kalau pakai password bisa aja. Pengaturan sudah selesai di sini. Kalau aku biasanya aku rapikan ya, aku hapus yang ini, aku hapus dulu. Ini aku naikkan. Kemudian ini aku empty dulu, aku hapus bersih ya. Dan aku konekkan internet dulu. Koneksinya di sini kita masuk file explorer. Kemudian di bagian this PC ini klik kanan dan show more option, klik manage. Kalian juga bisa masuk ke sini dengan cara langsung ketik aja di pencarian ya. Intinya kita akan masuk ke device manager. Di sini tadi untuk networknya karena kita disable tadi, sekarang kita enable kan. Kita klik kanan, kita klik ini enable device agar dia connect ke internet. Nah, kalau sudah connect ke internet, di sini kita akan buka Ghost Toolbox-nya, Ghost Toolbox gitu ya. Ghost Toolbox. Ya, kita perbesar ya, kita penuhkan. Oke, di sini aku akan hentikan ini stop Windows update-nya, maka aku ketik 8 dan enter. Kemudian kita pilih 1 dan enter lagi biar di pause. Oke, here Windows update now is pause until 2077. Biar tidak ada update, biar Windows kita aman dipakai, nggak update-update gitu. Kemudian klik 0, kita kembali ke menu utama. Nah, sampai sini sebenarnya selesai, tapi kalian kalau misal mau langsung install browsernya di sini di Windows mentahnya nggak apa-apa. Di sini aku kosongi. Jadi nanti ketika kalian baru install Windows 11 ini akan kosong seperti ini. Oke, di sini selesai. Aku close dari Real VNC-nya. Kemudian kita masuk ke putih tadi untuk koneksinya ya, kemu sistemnya kan. Di sini masuk ya, aktif ya. Kita Ctrl C. Ya, Ctrl C artinya terminating on signal 2. Sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Kemu sudah. Sekarang kita kompres file Windows servernya. Di sini jangan lupa egg-nya kita ganti Windows 11 ya. Jadi kita perintah ini dd if, karena ini sudah aku ganti Windows 11. Kita paste aja, kita enter. Nah, proses ini agak memakan waktu juga. Ini seperti nggak ada yang jalan, tapi dia jalan kok. Ini di sini kita tunggu lagi sampai selesai.
Kalau sudah ada records in, records out ini dan udah selesai pokoknya proses ini tadi. Proses compress file Windows-nya. Sekarang selanjutnya kita install Apache. Fungsinya ini adalah, ya udah langsung aja lah kita paste. Kita klik Y atau yes ya. Ini fungsinya itu biar nanti kita bisa akses ini, akses file Windows-nya ketika sudah dipindah ke HTML ini bisa kayak web gitu loh. Jadi langsung downloadnya. Ini udah selesai install Apache-nya. Kita beri izin firewall-nya ya. Enter. Kemudian, nah kita pindah file Windows servernya ke lokasi webnya, biar di muka gitu loh ya. Nah di sini kita C, copy Windows GZ ke folder var www html. Kita paste, kita enter. Nah ini proses juga, cuman ini nggak selama seperti tadi proses DD tadi, proses kompres tadi lama banget ya. Kalau ini kita bisa lah nunggu ini. Nah ini udah selesai, saya ngomong aja udah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini berarti Windows kita sudah jadi, kita siap. Nah, tadi projectnya ini ya, jadi nanti Windows-nya berarti ada di sini alamatnya. Kita copy aja sesuai dengan ini ya. Oke. Jadi alamat Windows-nya itu begini jadinya. http sama dengan T2 IP-nya ya, IP dropletnya, IP droplet yang kita pakai tadi. Garis miring lagi. Windows berapa tadi? Windows 11 ya. .gz karena kita tadi pakai buat Windows 11. Kita copy, kita coba di sini ya. Kita coba kalau kita enter dia akan proses download, maka kita nah dia proses download ya, ukurannya 4,45 GB. Berarti udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan ke backup and snapshot di sini. Kita klik custom image. Ya, proses dia. Custom image. Di sini sudah ada Windows 11 ya, karena aku udah buat untuk aku sendiri. Di sini kalian klik import via URL, kemudian kalian paste URL-nya di sini. Jadi nanti kalau kalian pakai Windows ini, kalian misalkan nggak ada waktu, caranya seperti ini. Ada link Windows-nya, kalian copy aja, kalian masukkan ke sini, kalian klik next ya. Kalian klik next, kemudian untuk distribusinya ini kalian pilih unknown. Kemudian untuk data centernya terserah, ini kalian pilih mana, aku pilih Singapura yang paling dekat ya. Kemudian upload image ini. Karena kemudian kalau sudah di-upload, ini nunggu biasanya sampai 5 jam lah katakan. Itu udah selesai. Oke, sampai sini proses pembuatan atau custom Windows 11-nya sudah selesai. Kita akhiri dulu. Thank you very much, terima kasih banyak. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk instalasi ke RDP-nya. Pokoknya kalian install dulu, install dulu di sini ya. Install sih, kalian taruh dulu di sini di custom image di DO sini. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.